Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali perkenalkan, nama saya Muhammad Aslan dari program studi pendidikan agama Islam Pasca Sarjana IAIN Parepare. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan sebuah materi. Materi ini telah dijelaskan oleh teman saya, beberapa teman saya yang sebelumnya, yaitu ada Ibu Evi, Pak Anugrah dengan Ibu Hamda. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari mereka. Nah, saya akan menjelaskan mengenai makalah dengan materi konsep dan praktik manajemen berbasis sekolah sebagai inovasi organisasi dan perorangan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa sih itu manajemen berbasis sekolah atau madrasah sebagai inovasi organisasi dan perorangan? Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu pengalihan kekuasaan, pengalihan wewenang, dan pengalihan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dari birokrasi sentral kepada pengelola pendidikan terdepan, yaitu sekolah dan komunitasnya. Jadi manajemen berbasis sekolah ini yaitu adanya pengalihan, dari pengalihan itu jadi adanya pengalihan kekuasaan itu dialihkan, wewenang itu dialihkan, dan tanggung jawab itu dialihkan untuk mengelola pendidikan dari birokrasi sentral kepada pengelola pendidikan terdepan, yaitu sekolah dan komunitasnya. Mencakup sekolah itu jadi semua pihak yang di sekolah itu, termasuk kepala sekolah, kependidikan dan pendidikan itu sendiri, komunitasnya. Ada beberapa yang mendukung dan mendukung terjadinya atau terlaksananya pendidikan itu sendiri di lingkungan sekolah dan komunitasnya. Baik, selanjutnya menurut Malik Fajar dalam bukunya tahun 2002, itu manajemen berbasis sekolah ini pada dasarnya adalah pendidikan berbasis masyarakat, yaitu pemberdayaan sistem pendidikan di masyarakat dengan beberapa agenda. Jadi menurut Malik Fajar ini, dia membagi ke dalam 4 agenda manajemen berbasis sekolah, yang notabene-nya manajemen berbasis sekolah ini adalah pendidikan berbasis masyarakat. Jadi ada 4 agendanya yang dijelaskan menurut Malik Fajar dalam bukunya tahun 2002. Yang pertama, memobilisasi sumber daya setempat maupun dari luar dalam rangka peningkatan peran masyarakat untuk berpartisipasi lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yaitu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah. Nah, meningkatkan rasa kepemilikan ini artinya adalah ketika masyarakat diikut sertakan, diikut berpartisipasikan lebih besar dalam perencanaan pelaksanaan pendidikan dan evaluasinya, maka masyarakat seolah-olah akan merasa memiliki sekolah itu. Ketika ada rasa memiliki, timbullah rasa empati, simpati, dan peduli terhadap lingkungan sekolah, sehingga bisa menyebabkan pendidikan di lingkungan sekolah itu bisa meningkat dan bisa maju sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, menurut Malik Fajar dalam agendanya, yaitu mendukung masyarakat, khususnya orang tua siswa, untuk mengambil peran yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi menurut Malik Fajar, manajemen berbasis sekolah ini salah satu agendanya itu mendukung masyarakat, khususnya orang tua, untuk mengambil peran yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir menurut Malik Fajar, yaitu mendorong peran masyarakat dalam mengembangkan inovasi kelembagaan
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan kata lain, manajemen berbasis sekolah atau madrasah merupakan pengelolaan sekolah atau madrasah yang bertujuan mengembalikan sekolah atau madrasah kepada stakeholder pendidikan yang asli, yaitu masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, secara rasional diberlakukannya MBSM ini atau manajemen berbasis sekolah atau madrasah dapat dielaborasi sebagai berikut. Jadi ada 5 elaborasi dalam diberlakukannya manajemen berbasis sekolah atau madrasah ini. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sendiri. Nah, ketika suatu lembaga memberlakukan manajemen berbasis sekolah ini, maka yang dia kuasai adalah dia lebih mengetahui atau sekolah lebih mengetahui tentang kekuatan dari sekolah itu sendiri, kelemahannya di mana, peluangnya apa dan ancamannya bagaimana bagi sekolah itu sendiri. Selanjutnya, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya sendiri. Dan di samping mengetahui kekuatan kelemahannya, sekolah juga lebih mengetahui kebutuhannya sendiri karena dia diberi wewenang yang penuh dari birokrasi pendidikan untuk mengelola pendidikan itu sendiri. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil sekolah lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Jadi ketika sekolah itu diberi wewenang sendiri, maka dia akan memutuskan keputusan yang diambil sekolah itu akan lebih sesuai, akan lebih tepat dalam pemenuhan kebutuhan sekolah dalam pendidikan. Yang keempat, penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif jika dikontrol oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengambil peran dalam kelembagaan suatu sekolah, maka itu lebih efisien karena dikontrol oleh masyarakat. Jika ada sesuatu yang misalnya tidak sesuai, maka masyarakat bisa mengontrol, bisa memberikan masukan atau kritikan dan saran kepada kelembagaan pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, elaborasi dari diberlakukannya manajemen berbasis sekolah madrasah ini, yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat yang dapat menciptakan iklim transparansi dan demokrasi. Dan selanjutnya adalah sekolah bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Nah, sekolah itu akan bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah bahwa dia akan dia mempunyai sesuatu yang beban berat untuk menjadikan mutu pendidikan itu lebih meningkat lagi, untuk menjadikan tujuan pendidikan itu dapat tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya adalah sekolah akan terpacu secara kompetitif dengan sekolah lain. Nah, ketika diberlakukannya manajemen berbasis sekolah ini, maka secara otomatis itu sekolah akan lebih kompetitif dengan sekolah lain. Maksudnya dia ingin lebih berkembang, dia ingin lebih maju dibandingkan sekolah-sekolah lain. Ada unsur bersaing dengan baik dalam meningkatkan mutu pendidikan di ranahnya masing-masing. Nah, yang terakhir dari elaborasi pendidikan ini yaitu sekolah responsif terhadap tuntutan masyarakat dan lingkungan. Nah, ketika diberlakukannya metode ini, maka sekolah akan lebih dia lebih responsif, dia lebih peka terhadap apa tuntutan masyarakat dan tuntutan lingkungan dalam kelembagaan pendidikan itu sendiri. Nah, rumusan visi sekolah. Nah, visi, misi, dan tujuan ini sangat penting dalam suatu kelembagaan, termasuk dalam kelembagaan pendidikan dan sekolah. Nah, rumusan visi sekolah itu mencakup yang pertama, sosok lembaga yang diinginkan oleh masyarakat di masa depan. Yang kedua, mencerminkan apa yang harus diakui, diantisipasi, dan dijawab oleh sekolah berkaitan dengan kebutuhan dan masalah-masalah pendidikan. Dan yang terakhir, siapa stakeholder utama sekolah ini, bagaimana sekolah merespon kebutuhan para sekolah itu, dan bagaimana sekolah mengetahui keinginan yang mereka harapkan dari sekolah itu. Nah, ketika semuanya ini sudah bisa dijawab oleh suatu kelembagaan sekolah, maka terjadilah apa yang diinginkan dari mutu pendidikan itu dapat tercapai dan bisa jadi lebih meningkat lagi, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat terlaksana dan merata secara baik di lingkungan masyarakat. Kemudian
Apa yang membuat sekolah memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan sekolah lain? Dan yang terakhir, apa yang membuat sekolah tersebut unik dan berbeda dengan yang lain? Nah, ketika suatu sekolah sudah memikirkan keunggulannya, apa brandingnya dengan sekolah lain, maka sekolah itu akan berusaha menjadi lebih baik lagi, berusaha untuk memberikan mutu pendidikan atau pelayanan pendidikan dengan sangat baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Ketika sekolah itu memiliki rasa kompetitif lebih tinggi dibanding sekolah lain. Mungkin itulah materi yang dapat kami paparkan pada kesempatan ini mengenai masalah manajemen berbasis sekolah sebagai inovasi organisasi dan perorangan. Maka dengan itu saya berharap ke depannya mudah-mudahan mutu pendidikan di Indonesia akan lebih maju lagi, akan lebih berkembang lagi dengan sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan dapat kita mengerti, dapat kita praktekkan dalam keberlangsungan pendidikan di Indonesia ini dan yang akan datang. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang dalam presentasi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.